semuanya, perkenalkan nama saya Merlinda Variatanesa dengan NPM 32230006 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya berasal dari semester 3 kelas A dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kekeringan dan daerah pinggiran sungai. Jadi apa sih kekeringan itu? Kekeringan adalah fenomena alam yang terjadi ketika suatu wilayah mengalami kekurangan pasokan air dalam jangka waktu yang lama. Kekeringan dapat mempengaruhi berbagai sektor seperti pertanian, ketersediaan air bersih, dan ekosistem alam. Apa sih yang menyebabkan kekeringan itu terjadi? Yang pertama adalah perubahan iklim. Perubahan pola cuaca yang menyebabkan penurunan curah hujan yang tertunda hingga memperpanjang periode kekeringan dan mengurangi ketersediaan air bersih. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air yang buruk. Pengambilan air yang berlebihan dari sungai, danau, atau sumur, dan penggunaan air yang berlebihan dan boros. 3. Deforestasi atau penggundulan hutan. Penggundulan hutan di sebuah daerah akan mengurangi kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan air. Yang keempat, polusi air. Pencemaran sungai dan sumber air lainnya dapat menurunkan kualitas air dan memungkinkan air tidak dapat digunakan dan dikonsumsi. Lalu apa sih dampak kekeringan itu? Yang pertama, krisis air bersih. Kita kekurangan air bersih untuk dikonsumsi manusia, untuk pertanian, industri, itu akan sangat terbatas. Yang kedua, penurunan produksi pertanian. Kekurangan air mengganggu irigasi tanaman dan menyebabkan banyaknya kegagalan panen dan kerugian ekonomi bagi petani. Yang kerusakan ekosistem. Kekeringan dapat merusak habitat alami bagi banyak spesies flora dan fauna hingga menyebabkan hilangnya biodiversitas. Yang keempat, krisis energi. Banyak pembangkit listrik yang bergantung pada pasokan air seperti pembangkit listrik tenaga air yang dapat terganggu oleh kekeringan. Lalu, solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kekeringan ini atau untuk menyelesaikan hal ini? Yang pertama, pengelolaan sumber daya air yang efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan konservasi air misalnya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur air seperti bendungan, waduk, dan sumur resapan untuk menyimpan air saat musim hujan. Yang ketiga, melakukan reboisasi dan penghijauan kembali. Hal ini dilakukan dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan dan dapat menyerap untuk menyimpan banyak air. Semisalkan tanaman jagung, tanaman pohon cemara, dan juga pohon beringin. Yang terakhir, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini guna memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk ikut melakukan. Nah, selanjutnya kita pindah ke daerah pinggiran sungai. Contohnya seperti ini ya. Jadi daerah pinggiran sungai itu merujuk pada wilayah yang letaknya terletak di sepanjang aliran sungai. Wilayah ini sangat bergantung pada sungai untuk berbagai kebutuhan seperti pasokan air bersih, irigasi pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Nah, masalah yang sering terjadi di daerah pinggiran sungai adalah polusi air, erosi tanah, banjir dan kekeringan, hingga perubahan ekosistem. Nah, solusi untuk masalah di daerah pinggiran sungai itu adalah 1. Konservasi dan rehabilitas sungai, yaitu melakukan program pemulihan kualitas air dan perlindungan terhadap ekosistem sungai, termasuk pencegahan pencemaran dan penanaman vegetasi di sekitaran sungai. Yang kedua, manajemen sumber daya alam berkelanjutan. Di sini mengelola penggunaan air dan tanah dengan bijaksana, termasuk mengontrol pembangunan di daerah yang rawan banjir dan erosi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Nah, membangun tanggul atau sistem drainase untuk mengurangi dampak banjir di daerah pinggiran sungai. Yang keempat, edukasi masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan keberlanjutan ekosistem sungai. Jadi di sini pentingnya agar limbah dari industri dan juga masyarakat untuk tidak membuang sampah
di sungai atau di dekat aliran sungai agar air tidak tercemar, dan hal ini juga berguna agar kita dapat mengatasi kekeringan yang sering terjadi juga di daerah pinggiran sungai. Jadi tidak selamanya daerah yang ada di pinggiran sungai tidak dapat terdampak oleh kekeringan. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh musim kemarau yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca secara global yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, hal itu juga terjadi karena pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, ayo kita cegah kekeringan menggunakan daerah pinggiran sungai dan juga mencegah kekeringan yang mungkin terjadi di daerah pinggiran sungai. Dapat kamu lakukan untuk mencegahnya dengan menyebarkan poster yang ada di sini. Jangan lupa klik link poster dan download di bawah sini, lalu bagikan ke teman-temanmu agar kita sama-sama menjaga tanah kita sama-sama menemukan solusi dan juga mengatasi kekeringan di daerah pinggiran sungai. Sekian dari saya Merlinda Alvaria Vanessa, pamit undur diri. Terima kasih.